Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Fahani. Kita ngobrol puisi lagi. Saya puisi itu buat saya. Ini sering saya ulang-ulang di vlog saya karena penting. Atau jangan-jangan karena itulah satu-satunya cara saya mendekati puisi. Dan itu penting buat saya. Eh, Satu, kita harus mengalami banyak peristiwa. Dua, menyadarinya, mengalaminya dengan sadar, karena itu menyisakan kesadaran. Jadi mengalami, menyadari, menjalani peristiwa apapun, hal-hal yang kecil, melihat sesuatu, mencium satu aroma, merasakan satu makanan, mencium satu aroma tadi itu, melihat sesuatu, membaca sesuatu, nonton sesuatu. Itu pengalaman yang memperkaya batin kita. Jadi hasanah batin kita itu diperkaya dengan pengalaman-pengalaman kita itu yang tidak berhenti sebagai pengalaman, yang berlalu begitu saja, tapi kita menghayatinya. Menyadarinya. Menghayati itu nanti bagian ketiga. Kita menyadarinya. Jadi dia tertinggal sebagai kesadaran, karena itu kayak merekatkan. Kesadaran itu yang akan merekatkan peristiwa-peristiwa itu di dalam kenangan, dalam ingatan, dalam memori kita. Dan uh, suatu saat nanti, sehari kemudian, sejam kemudian, sedetik kemudian, atau seminggu kemudian, atau 10 tahun kemudian, dia akan menjadi kenangan. Itulah ketika peristiwa itu datang sebagai kenangan, peristiwa yang dialami dan disadari dulu itu tersimpan dalam memori itu. Ketika dia datang sebagai kenangan, itulah saatnya menuliskannya menjadi puisi, kata Rilke begitu. Dan saya percaya, dan banyak penyair yang secara berbeda menyatakan bahwa begitulah proses menyairnya mereka gitu. Mereka menyimpan kenangan, peristiwa-peristiwa yang disadari itu, dan kelak menjadi bahan-bahan untuk dituliskan menjadi puisi. Oke, saya selain mengalami, menyadari, yang ketiga adalah menghayatinya. Yang terakhir memaknainya. Kita omongin satu-satu ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Kita mengalami dulu gitu. Mengalami itu, ya mengalami. Pengalaman itu tidak harus, kadang-kadang sering banget orang menganggap pengalaman itu harus yang istimewa, yang sedih banget, yang pedih banget, yang tragis banget gitu. Baru dianggap itu sebagai sebuah pengalaman gitu. Enggak, itu pengalaman juga. Tapi semua hal yang kita alami itu pengalaman. Bahkan khayalan kita tuh pengalaman gitu. Kita membayangkan sesuatu. Ya apalagi yang memang kita alami. Karena itu saya percaya banget bahwa tiap orang tuh punya pengalaman yang berbeda-beda. Tiap orang tuh kaya dengan pengalaman kan. Kita punya waktu yang sama, tiap orang punya 24 jam yang sama, menghadapi dunia yang sama, dengan variasi pengalaman yang berbeda-beda gitu kan. Itu sumber pengalaman semua, tapi yang penting adalah mengalaminya dengan sadar gitu, tidak berupa rutinitas saja yang tidak lagi berlalu dengan sadar, dijalani dengan kesadaran itu ya berlalu begitu saja gitu. Mungkin karena kita nggak suka dengan itu gitu, mungkin karena kita bosan gitu, jadi kita nggak lagi kayak robot aja tuh. Nah, itu rugi kalau kita menjalani hidup seperti itu gitu. Bosan pun dengan apa yang kita kerjakan secara rutin gitu, pasti ada hal-hal lain yang sebenarnya kalau kita balikkan gitu, kita bisa menjadikan itu sumber pengalaman yang penting, yang berharga gitu. um, saya misalnya, nah karena itu menulis catatan harian itu penting tuh. Saya bukan penulis yang rutin, yang rajin juga, tapi kadang-kadang saya menulis gitu, bukan peristiwanya mentah-mentah. Kadang-kadang juga menulis secara mentah-mentah gitu, pada momen-momen tertentu yang membuat saya merasa harus menulis gitu.
Tapi kadang-kadang menuliskannya sebagai puisi itu langsung artinya gitu, langsung menuliskannya sebagai puisi. Tapi dicatat atau tidak pengalaman-pengalaman kecil itu, sayang ya kalau nggak di disimpan ya gitu. Sayang ya kalau kita hanya melewatkannya untuk dilupakan gitu. Nggak semua juga harus, aku harus ingat nih, catat nih. Nggak juga gitu. Apa ya? Menganggap tiap detik berharga, itu dia gitu. Itu dia tuh yang eh, karena itu misalnya bepergian ke tempat baru, berwisata, traveling, berpiknik, membaca buku baru, nonton film baru, nonton series baru, itu penting tuh buat buat saya. Momen ketika wah saya akan dapat sesuatu yang pengalaman yang benar-benar berbeda gitu. Bahkan dari yang rutin pun kita bisa dapat pengalaman yang berbeda loh gitu. Berangkat kerja, mandi, sesimpel mandi gitu, eh, menutup pintu pagar misalnya kayak gitu, atau menyiram tanaman gitu, atau mengganti pot tanaman, atau membuat kue, atau memesan makanan secara online. Itu kan pengalaman semua yang nanti di tahap keempat itu bisa kita maknai tuh, kita bisa pakai tuh untuk memaknai sesuatu tuh. Jadi gitu ya. Jadi cobalah kalau pengen pengen asik menggeluti puisi gitu, kita harus perkaya diri kita dengan pengalaman. Kedua, pengalamannya bukan berarti pengalaman yang besar-besar saja, yang tragis, yang amat sedih, yang amat, semua peristiwa yang kita alami. Nah, peristiwa itu apapun lah yang menyalakan motor atau memanaskan mobil itu kan peristiwa sebenarnya. Peristiwa yang yang kalau dihayati gitu, apalagi kemudian di apa ya, dilihat secara utuh gitu. Pagi cuaca seperti apa, semalam habis apa, terus lihat pada saat menyalakan memanaskan mobil misalnya gitu, lihat bensinnya seberapa, dari indikator tangki minyak itu, dilihat aja tuh semuanya, dicatat aja dalam ingatan gitu, disadari aja. Bahkan kalau saya menyadarinya dengan kadang-kadang menyebutkannya dalam kalimat gitu. Aku melihat anak kodok di pohon Kamboja, saya sebut dalam hati saya ketika melihat. Nah, mewujudkannya dalam kalimat itu kadang-kadang sangat membantu untuk mengingat. Yuk, itu ya untuk seri pertama ini soal mengalami peristiwa. Nanti video berikutnya untuk serial ini kita akan ngobrol soal menyadari. Berikutnya lagi menghayati. Terakhir yang keempat nanti memaknainya dengan menuliskannya menjadi puisi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.